selanjutnya ya. Halo adik-adik, selamat datang lagi di channel Easy Course. Channel ini membahas matematika, fisika, dan kimia dengan cara atau ala bimbel. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai fisika, yaitu besaran dan satuan. Oke, langsung kita bahas aja. Yang pertama adalah besaran. Nah, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dimensinya atau segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka dan mempunyai satuan. Yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok ada 7 ya, yang telah ditentukan oleh sistem internasional, yaitu yang pertama adalah suhu, massa, panjang, jumlah mol, intensitas cahaya, waktu, dan arus listrik. Nah, saya menyingkatnya dengan cara membuat singkatan SMP jiwa. Ya, untuk mempermudah kalian mengingat karena hanya ada 7 ini saja untuk besaran pokok. S-nya suhu, M-nya massa, P panjang, J jumlah mol, I intensitas cahaya, W-nya waktu, dan A-nya adalah arus listrik atau kuat arus listrik. Oke, kita lihat di sini ya, untuk suhu lambangnya adalah T besar. Nah, nama satuannya dalam satuan internasional adalah Kelvin dengan lambang K. Dimensinya adalah theta, alat ukurnya termometer. Yang kedua untuk massa lambangnya adalah M kecil. Nah, nama satuannya adalah kilogram dengan lambang Kg, dimensinya adalah M besar. Nah, alat ukurnya ada timbangan, ada neraca. Nah, yang ketiga ada panjang, lambangnya adalah L. Satuannya adalah meter, lambangnya M kecil, dimensinya adalah L. Nah, alat ukurnya ada mistar, jangka sorong, dan ada beberapa lain lagi ya. Yang keempat ada jumlah mol, lambangnya adalah N kecil, satuannya adalah mol, lambangnya juga tetap mol, dimensinya adalah N. Nah, untuk alat ukur tidak ada ya. Selanjutnya untuk intensitas cahaya, lambangnya I besar, nah satuannya adalah kandela, lambangnya CD, dimensinya adalah J. Untuk waktu, lambangnya T kecil, satuannya adalah sekon, lambangnya adalah S, lambang satuannya, dimensinya adalah T besar. Alat ukurnya adalah stopwatch. Selanjutnya ada yang terakhir ada arus listrik, lambangnya sama dengan intensitas cahaya, akan tetapi satuannya adalah ampere, lambangnya adalah A besar, dan juga dimensinya adalah I dengan alat ukur ampere meter. Selain ketujuh besaran pokok ini, ada lagi mengenai besaran tambahan. Apa sih yang dimaksud dengan besaran tambahan? Besaran tambahan itu adalah besaran matematika yang dipergunakan atau dimasukkan ke dalam besaran fisika karena banyak sekali digunakan ya atau dipergunakan. Nah, besaran tambahan ini ada 2, saya buat di atas ini ya. Yang pertama adalah besaran sudut bidang. Nah, besaran bidang memiliki satuannya adalah radian. Lambangnya adalah rad ya. Lambang dari satuannya adalah rad. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah sudut ruang. Yang kedua sudut ruang. Nah, untuk sudut ruang itu nama satuannya adalah steradian dengan lambang SR. Nah, ini dia. Oke, jadi adik-adik harus mengingat ketujuh besaran pokok ini ditambah 2 lagi besaran tambahan beserta lambang dan satuannya. Oke, yang berikutnya kita akan membahas mengenai besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, ya dari ketujuh besaran pokok. Oke, misalkan yang pertama nih besaran turunan untuk besaran pokok panjang ya, itu adalah luas. Luas atau disimbolkan dengan A besar. Rumusnya misalkan ini untuk luas persegi ya, kita buat aja untuk persegi itu berarti rumusnya adalah sisi kali sisi. Nah, satuannya, oke, karena sisi itu sama dengan panjang, maka di sini satuan panjang itu adalah meter. Berarti karena meter dikali meter jadi meter kuadrat. Oke, untuk dimensi kita bisa lihat dari satuannya saja ya. Oke, dimensi untuk M, oke, meter adalah L ya. L pangkat 2 karena kan di sini M-nya pangkat 2, oke. Yang kedua, besaran turunan yang kedua misalkan volume dari bangun ruang ya. Oke, disimbolkan dengan V. Misalkan untuk volume dari kubus itu kan sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Maka di sini satuannya adalah meter pangkat 3. Maka dimensinya adalah L pangkat 3. Oke, yang besaran turunan yang kedua adalah kecepatan. Oke, kecepatan.
Nah, simbol dari kecepatan adalah V kecil. Oke, rumus dari kecepatan itu kan adalah jarak per waktu ya, atau S per T. Oke, karena S itu adalah panjang ya, satuannya adalah meter. Untuk waktu itu satuannya adalah sekon, maka meter per sekon. Nah, jika kita buat dimensinya, dimensi dari satuan panjang adalah L. Oke, untuk waktu itu adalah T ya, T. Nah, karena ini adalah per S-nya itu di bawah, kan ini bisa kita ubah menjadi meter dikali S pangkat min 1 ya adik-adik. Berarti ini L kali T pangkat min 1. Oke, yang keempat, untuk percepatan. Ya, percepatan atau biasa disimbolkan dengan A kecil. Oke, A kecil. Nah, rumusnya adalah kecepatan dibagi waktu. Nah, berarti kan karena kecepatan rumusnya adalah satuannya adalah meter kali sekon pangkat min 1. Oke, dibagi lagi dengan waktu ya, dengan sekon lagi. Maka ini bisa kita ubah menjadi meter dikali second pangkat min 2. Maka dimensinya adalah L dikali T pangkat min 2. Oke, yang selanjutnya untuk besaran turunan berat ya. Nah, adik-adik, kita sering salah menyebutkan ya, berat itu sebenarnya beda dengan massa. Yang biasa kita sebutkan itu adalah massa. Misalkan berat dari 1 kg beras gitu. Ternyata sebenarnya 1 kg itu adalah milik massa, bukan berat. Karena kenapa? Berat itu satuannya nanti beda daripada bukan kilogram pokoknya. Oke, berat itu disimbolkan dengan W besar. Oke, rumusnya adalah M dikali G. Massa dikali percepatan gravitasi. Oke, percepatan gravitasi ini sama dengan percepatan ya. Untuk satuannya sama ya, meter dikali second pangkat min 2. Maka di sini massa itu satuannya adalah kilogram dikali percepatan gravitasi itu sama dengan percepatan, yaitu meter dikali second pangkat min 2. Maka dimensinya adalah untuk massa itu satuan dimensinya adalah M besar. Selanjutnya untuk meter berarti L, untuk sekon berarti T pangkat min 2. Nah, ini untuk berat. Nah, satuan dari berat ini juga biasa disebut dengan Newton. Besaran turunan yang berikutnya adalah gaya. Gaya atau simbolnya adalah F besar ya. Rumusnya adalah massa dikali percepatan linear M kali A. Berarti di sini sama dengan berat ya, kilogram dikali meter kali second pangkat 2. Satuannya sama-sama Newton, maka dimensinya juga sama ya, karena satuannya sudah sama. M kali L dikali T pangkat min 2. Yang berikutnya adalah usaha. Usaha simbolkan dengan W. Rumus dari usaha adalah gaya dikali perpindahan. F kali S atau gaya dikali jarak. Nah, untuk gaya kan satuannya adalah Newton ya. Newton dikali S itu panjang ya, berarti meter. Atau biasa kita juga bisa buat jadi kilogram dikali meter kuadrat dikali second pangkat min 2. Nah, Newton meter ini juga biasa disebut Joule ya. Jadi usaha itu satuannya adalah Joule, J. Untuk dimensi kita lihat yang ini saja langsung untuk mencari dimensinya. Kilogram itu adalah M. Untuk meter kuadrat itu berarti L ya. L pangkat 2 dikali T pangkat minus 2. Yang berikutnya adalah massa jenis. Massa jenis atau dibiasakan simbolnya adalah biasanya itu adalah rho ya, seperti huruf P tapi bukan huruf P. Rho. Nah, rumusnya adalah massa dibagi volume. Berarti kalau massa kan satuannya kilogram ya. Kilogram dibagi volume itu satuannya adalah meter pangkat 3 meter kubik. Maka untuk dimensinya, kilogram itu dimensinya adalah M besar. Untuk meter pangkat 3-nya berarti L pangkat minus 3 ya, karena ini kan per. Ini kan bisa kita ubah jadi kilogram dikali meter pangkat min 3. Setelah massa jenis, besaran turunan berikutnya adalah tekanan ya.
tekanan atau simbolnya adalah P. Oke, rumus dari tekanan ini adalah gaya dibagi luas penampang F bagi A. Oke, untuk F kan F itu tadi Newton ya, Newton dibagi untuk A atau luas satuannya adalah meter pangkat 2. Maka ini bisa kita ubah menjadi kilogram meter pangkat min 1 dikali second pangkat min 2. Oke, nanti adik-adik cari sendiri ya kenapa satuannya bisa seperti ini. Oke, nah ini juga biasa disebut satuannya sebagai Pascal ya atau PA. Oke, maka dimensinya adalah untuk kilogram berarti M. Oke, untuk meter itu berarti L pangkat min 1. Oke, untuk sekon berarti T pangkat min 2. Oke, yang terakhir untuk besaran turunan terakhir, sebenarnya masih banyak sekali besaran turunan ya, tapi saya akan bahas ini saja. Oke, yang terakhir untuk energi kinetik. Energi kinetik atau biasa disingkat dengan EK simbolnya. Oke. Untuk rumus dari energi kinetik adalah setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Oke, V pangkat 2. Maka setengah itu kan konstanta ya, tidak memiliki satuan. Maka untuk massa di sini satuannya adalah kilogram dikali. Oke, untuk kecepatan ya, rumusnya adalah meter per sekon. Karena dipangkatkan 2, jadi meter pangkat 2 dikali second pangkat min 2. Oke, berarti jika adik-adik perhatikan ya, untuk satuan dari energi kinetik dengan usaha itu sama. Berarti ini sama joule ya. Artinya dimensinya juga sudah pasti sama. Oke, sama berarti M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat min 2 turunan. Oke, kita akan bahas soal-soal mengenai besaran dan satuan ini. Baik, untuk contoh soal yang pertama, periode T ayunan sebanding panjang tali L dan percepatan gravitasi G sebagai berikut. Oke, ada rumus. Dengan T dalam sekon, L dalam meter, G dalam meter per sekon kuadrat, dan K adalah konstanta, maka nilai alfa dan beta berturut-turut adalah, oke. Nah, kita lihat dulu ya, kita tuliskan dulu rumusnya. T sama dengan K ya, K itu adalah konstanta, jadi kita abaikan saja. T sama dengan L pangkat alfa dikali G pangkat beta. Oke, jadi adik-adik ya, dari dimensi dari satuan kita bisa melihat atau kita bisa merumuskan rumusnya, kita bisa mencari rumusnya. Nah, ada cara gimana nih, saya akan ajarin ya. Nah, untuk periode atau T ini ya, satuannya adalah sekon. Jadi kita buat satuannya sekon sama dengan, oke, untuk L itu katanya adalah meter, berarti meter pangkat alfa dikali, untuk G itu meter per sekon kuadrat ya, atau meter pangkat 1 dikali sekon kuadrat, berarti S pangkat min 2 dipangkatkan dengan beta. Oke, nah sekarang adik-adik lihat ya, dalam satuan periode itu tidak ada meter. Berarti meter ini harus dicoret gitu ya, seolah-olah dia habis gitu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita lihat dulu nih. Sebelum kita ke meter, kita ke sekon dulu ya. Nah, di sini kan sekonnya pangkat 1. Di sini sekonnya pangkat min 2. Nah, di sini minus, di sini positif. Jadi gimana caranya supaya ini bernilai positif? Berarti kita pangkatkan dengan minus dong ya. Kita pangkat dengan minus karena kan kalau untuk perpangkatan itu misalkan 3 pangkat min 1 kalau dipangkatkan lagi dengan min 2, ini kan jadi 3 pangkat 2 ya, jadi positif gitu. Nah, karena di sini S-nya pangkatnya positif, di sini pangkatnya negatif, berarti ini beta ini adalah sesuatu yang bernilai negatif. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. S di sini pangkatnya S pangkat 1, sedangkan di sebelah sana S-nya itu pangkatnya, oke, kita anggap saja situ udah kita pangkatkan dengan sesuatu yang negatif ya, jadi kita positifkan aja langsung. Oke, di sini S pangkat 1, di sini S pangkat 2. Bagaimana caranya supaya ini bernilai sama? Berarti kan ini kita kalikan dengan setengah ya, karena 2 dikali setengah adalah 1. Artinya pangkat betanya ini itu akan sama dengan tadi sesuatu yang bernilai negatif dan harganya adalah setengah, berarti betanya adalah setengah. Oke,
Oke, berarti sama dengan M dikali alfa dikali, ketika meter kita pangkatkan dengan min setengah, berarti kan jadi 1 per akar M ya, karena kan setengah itu sama dengan akar. Oke, karena min setengah kan berarti kita harus pindahkan dia ke bawah ya, dikali, karena ini sudah kita pangkatkan dengan negatif setengah, berarti dia jadi nggak negatif lagi, jadi S pangkat 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan adik bingung nih, saya buat di bawah ini aja ya, meter kali S pangkat min 2 dikalikan dengan min setengah. Oke, ini kan meternya pangkat 1 ya, M pangkat 1 dikalikan dengan min setengah, berarti jadi M pangkat min setengah dikali, untuk S min 2 dikali min setengah, berarti S pangkat 1, atau sama dengan S per M pangkat setengah. Kita buat yang negatif di bawah kan, atau sama dengan S pangkat akar M. Oke, berarti betanya sama dengan min setengah. Nah sekarang karena M ini, meter ini tidak dibutuhkan dalam satuan dari periode, berarti ini harus dicoret ya. Berarti kan kalau dicoret berarti nilainya sama. Oke, berarti di sini M ini harus bernilai akar M. Jika M diubah menjadi akar M, berarti kan ini harus dipangkatkan dengan setengah, ya kan? Berarti di sini alfanya juga adalah setengah. Oke, jadi akar M dikali 1 per akar M dikali S pangkat 1. Maka ini kan habis ya, maka sisalah S pangkat 1. Ya udah sama dong. Nah ini dia. Jadi jawabannya adalah min setengah dan setengah. Jawabannya ini beta, ini apa ya, berarti setengah dan min setengah. Jawabannya adalah E. Oke, jika adik-adik masih bingung, kita bahas soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, kecepatan bunyi bergantung pada tekanan P dan massa jenis ρ dari medium tempat bunyi merambat sesuai persamaan berikut. Dengan V dalam meter per sekon, P dalam newton per meter persegi, ρ dalam kilogram per meter kubik, dan K adalah konstanta, nilai A dan B adalah, kita tulis lagi, V sama dengan, karena K-nya konstanta kita abaikan saja, P pangkat A dikali ρ pangkat B. Kita masukkan satuan-satuannya ya. V itu adalah meter per sekon, meter pangkat min S pangkat min 1 ya, sama dengan Newton. Untuk P kan satuannya adalah Newton per meter persegi. Newton itu kan satuannya adalah kilogram kali meter kali S pangkat min 2 ya adik-adik, kalau kita uraikan Newton. Dikali per meter persegi lagi. Per meter persegi kan berarti M pangkat min 2 ya, karena per meter berarti negatif. Ini pangkat A dikali, untuk ρ satuannya adalah kilogram per meter kubik, berarti kilogram dikali meter pangkat min 3. Ini kubik ya, min 3. Pangkat dengan B. Selanjutnya yang pertama kita lihat ya, kita lihat dulu yang sekon dulu ya. Kadang kan kalau meter ini ada meter di sini, ada meter di sini, ada meter di sini, pusing ya. Kalau kilogram juga ada kilogram di sini, ada kilogram di sini, jadi pusing juga. Udah kita lihat aja yang ada satu aja gitu. Hanya ada satu dalam sebelah kanan ya, S pangkat min 2 cuma di sini doang, nggak ada lagi yang lain kan. Dari sini ini kan S-nya pangkat min 1, ini S-nya pangkat min 2. Gimana supaya sama? Berarti kan S pangkat min 1 kalau mau diubah menjadi S pangkat min 2. Nah, A-nya ini berapa nih? A-nya itu adalah min 2 dikali berapa sih min 1? Itu adalah A-nya setengah ya, karena min 2 kali setengah itu adalah min 1. Maka meter kali S pangkat min 1 sama dengan kilogram dikali, adik-adik ini karena M di sini dengan M di sini sama, kita kalikan dulu ya ini ke sini. M pangkat 1 kali M pangkat 2 adalah M pangkat min 1 ya. M pangkat min 1 dikali S pangkat min 2. Pangkatkan dengan setengah karena A-nya adalah setengah, dikali kilogram dikali meter pangkat min 3 pangkat B. Berarti meter kali S pangkat min 1 sama dengan kilogram pangkat setengah itu akar kilogram. Akar kilogram dikali M pangkat min 1 dikali setengah itu berarti 1 per akar M ya. Kita ubah gini aja. Dikali S pangkat min 2 kali S pangkat setengah itu adalah S pangkat min 1 atau 1 per S. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal cari untuk B-nya. Nah, untuk melihat B-nya ya, karena tidak ada kilogram di sebelah kiri, berarti kilogram di sini harus dicoret ya. Bagaimana supaya dicoret nih? Berarti kan kalau misalkan
di sini ada akar kilogram, dia itu harus dikali 1 per akar kilogram kan, supaya ini bisa dicoret ya. Berarti kilogram ini harus berada di bawah, bukan berpangkat positif, dia harus pangkat negatif. Oke, berarti B-nya itu adalah sesuatu yang bernilai negatif. Negatif berapa nih? Oke, dari kilogram kalau mau jadi ke akar kilogram itu kan berarti harus dikali setengah ya adik-adik. Berarti B-nya adalah min setengah. Maka meter per sekon, ya kita ubah seperti ini supaya sama semua, sama dengan akar kilogram dikali 1 per akar M dikali 1 per sekon. Oke, kita pangkatkan ini dengan pangkat min setengah. Maka meter per sekon sama dengan akar kilogram dikali 1 per akar M dikali 1 per sekon. Oke, kilogram pangkat min setengah berarti jadi 1 per akar kilogram. Min 3 dikalikan dengan min setengah berarti jadi 3 per 2 ya. 3 per 2 itu kan berarti kita, oke nggak apa-apa, kita uraikan gini loh, M 3 per 2. Nah, M pangkat 3 per 2 ini artinya kan M pangkat 1 dikali M pangkat 1 per 2 ya, karena kan 1 tambah 1 per 2 3 per 2. Oke, berarti kan ini sama dengan M dikali akar M ya adik-adik. Oke, maka kita ubah seperti itu. Meter per sekon sama dengan akar kilogram dikali 1 per akar M dikali 1 per S dikali 1 per akar kilogram dikali M akar M. Maka nih kita lihat nih, kilogram dengan kilogramnya habis, akar M dengan akar M di sini juga habis. Maka kan sama ya, meter per sekon sama dengan, tinggal yang ini dengan ini saja, maka jadi sama dengan M per sekon. Oke, terbukti sama ya. Oke, terbukti sama. Maka jadi dari sini kesimpulannya adalah B-nya adalah min setengah dan A-nya adalah setengah. Oke, ini mencar nih saya buat, maaf ya. Ini nilai A dan B-nya. Jadi kalau misalkan adik-adik disuruh jadi tuliskan rumus jadinya gimana gitu ya, kita buat nih. Jadi rumusnya itu, oke, rumusnya adalah P sama dengan K dikali P, oke, A-nya adalah setengah ya, P pangkat setengah dikali rho pangkat min setengah, atau sama dengan K dikali akar P dibagi akar rho. Nah, itu dia rumus dari kecepatannya. Oke. Nah, itu dia adik-adik soal-soal mengenai besaran dan satuan. Oke, saya harap adik-adik tidak bingung ya untuk mencari satuan seperti ini atau mencari rumusnya seperti apa dan juga dimensi-dimensinya. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan yang berikutnya.